Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Syamsul Arifin, asal dari Kabupaten Jember. Saya sebagai peserta dari kegiatan penempuan uji kompetensi dari Lembaga Lokajati dengan bidang radio komunikasi yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2024. Kali ini saya akan melakukan uji kompetensi dengan bidang radio komunikasi yang ada beberapa item di dalamnya. Yang pertama adalah poin pertama menjelaskan tentang pengaturan frekuensi dari alat komunikasi HT ini, ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah etika kita berkomunikasi ketika kita menggunakan HT. Yang terakhir, poin yang ketiga adalah menjelaskan tentang alat atau HT apa yang kita gunakan di dalam kegiatan uji kompetensi ini. Yang pertama, ketika kita mempunyai HT, apa yang pertama kali kita lakukan? Nah, kita mencari tombol on off atau menghidupkan alat komunikasi ini terlebih dahulu, ya. Yang kedua, itu kita mengatur frekuensinya, ya. Kita mengatur frekuensinya. Yang ketiga, itu ada volume yang harus kita atur. Terus yang terakhir, kita harus mengetahui cara penggunaannya ketika kita berbicara menggunakan HT, yaitu dengan menekan tombol PTT ini, ya. Oke, kakak sekalian, jadi yang pertama adalah menghidupkan. Jadi kita tekan di sini atau kita putar toget untuk menghidupkannya ini, kita putar seperti ini. Maka HT ini sudah hidup, ya. Jadi selanjutnya kita mengatur frekuensinya. Jadi di sini saya akan melakukan setting frekuensi UHF. Setting frekuensi UHF yang perlu yang pertama kita masukkan adalah frekuensi daerah tertentu, ya. Jadi masing-masing daerah itu berbeda sekali, ya. Masing-masing daerah berbeda sekali frekuensinya. Jadi kita masukkan terlebih dahulu, ya. Jadi kita di sini menggunakan gelombang frekuensi 462 125. Ya, jadi yang pertama kita masukkan dulu, ya. Ketika kita sudah hidupkan, kita masukkan dulu kode dari frekuensinya, yaitu 462 langsung, ya. 462 125, ya. 125. Setelah itu kita tekan menu. Nah, setelah kita tekan menu, kita cari ke menu RCTCS, ya. RCTCS. Nah, ini, ya, RCTCS nya kita ganti dengan angka 69,3 ini. Sudah saya masukkan, cuman kita masukkan kembali, ya. Jadi kita klik menu, langsung kita ketik 69,3 Hz. Nah, ini panjang gelombangnya, ya. Jadi kita klik menu kembali,
Kalau sudah, langsung kita simpan ke memory channel ya. Kita simpan ke memory channel. Nah, ini nomor 27, langsung kita ketik menu ya. Menu ini tadi sudah saya simpan ya. Saya simpan di 01. Kalau kita memasukkan kembali dengan channel yang lain, tinggal kita masukkan ke channel memori yang nomor selanjutnya. Ini boleh langsung kita klik menu kembali ya, langsung exit. Nah, exit. Setelah itu kita matikan, karena ini kita settingnya frekuensi UHF, jadi kita matikan kembali. Kita matikan kembali. Ini sudah tersimpan. Lalu kita hidupkan kembali. Nah, maka ini sudah bisa tersambung seperti itu. Terima kasih kakak-kakak, itu adalah poin yang pertama. Oke kakak, selanjutnya untuk kegiatan poin kedua. Jadi kita di sini menjelaskan tentang etika berkomunikasi menggunakan HT. Jadi yang pertama kita juga perlu ketahui penggunaan HT ini kita adalah menggunakan jaringan dengan banyak orang ya. Jadi dengan frekuensi yang digunakan oleh banyak orang. Jadi kita harus punya etika tertentu dalam berbicara ya. Kita harus berbicara sopan, berbicara dengan baik. Terus yang perlu kita ketahui kembali, jadi ketika kita berbicara menggunakan HT, itu yang pertama adalah cara kita memegang HT ini sendiri ya. Ini terserah, bisa dipegang tangan kanan atau tangan kiri, ini boleh ya, ini tangan kanan, tangan kiri boleh. Nah, jadi ada poin tertentu di sini. Ketika kita menggunakan HT, ada tombol PTT, yaitu tombol di mana kita bisa mengirimkan pesan suara ya, di mana kita bisa berbicara, yaitu dengan cara kita menekan tombol PTT ini ya, samping. Jadi kalau kita megang dengan tangan kiri, kita menggunakan ibu jari, atau kita dengan tangan kanan bisa dengan telunjuk ya, seperti ini. Ini caranya ya. Caranya ketika kita berbicara menggunakan HT dengan poin-poin tertentu yang sudah saya jelaskan tadi, jadi kita perlu menekan ya, menekan tombol PTT ini kurang lebih sebelum kita berbicara itu ditekan kurang lebih 1 atau 2 detik dulu ya. Jadi kita tidak boleh langsung berbicara ya, karena nanti akan terputus jadinya. Jadi kita akan tekan dulu ya, tekan dulu. Nah, kita tekan, langsung kita berbicara ya. Jadi seperti itu. Terus yang selanjutnya, ketika kita menggunakan HT, kita tidak boleh terlalu dekat ya, tidak boleh terlalu jauh ya. Karena apa? Ini akan mengganggu sekali terhadap suara dari HT atau yang pembicaraan yang kita sampaikan ya. Contohnya, kalau kita terlalu dekat, maka suaranya akan mendengung, biasanya seperti itu ya, atau tidak jelas ya, seperti itu. Begitupun ketika terlalu jauh, maka suara pun tidak akan begitu jelas. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita menggunakan HT ya, sekalian, jadi kita perlu memperhatikan ya. Jadi HT ini adalah satu jalur ya, jadi frekuensi satu jalur. Kita tidak bisa menggunakan HT ini dengan cara bersamaan. Jadi kita harus bergantian, karena itu satu jalur ya. Kita harus bergantian, saling mendengarkan ya. Jadi mendengarkan dulu, yang sana selesai kita baru berbicara ya. Nah, dengan begitu kita menggunakan kode ganti untuk melanjutkan pembicaraan atau mengganti pembicaraan dengan
lawan kita. Contoh ya, kita tekan PTT dulu di sini ya, cek kondisi kepada kakak-kakak sekalian. Nah, ganti. Nah, seperti itu. Kalau kita sudah ganti, maka lawan bicara kita akan berbicara, dan seterusnya seperti itu, biar tidak terjadi tabrakan suara ya, yang jadinya tidak akan terdengar ya pesan kita. Oke, begitu untuk etika penggunaan HT dari saya. Terima kasih. Poin ketiga, jadi saya menjelaskan tentang HT yang saya gunakan, yaitu HT dengan merek Baofeng tipe UV5R. HT ini adalah HT yang sangat merakyat sekali ya, banyak digunakan oleh pemula maupun para senior dari Rapi maupun Orari, karena yang harganya yang sangat merakyat, murah meriah ya, dan spesifikasinya juga mumpuni walaupun dengan harga yang cukup murah ya. Ya cuman memang karena murah tidak terlalu istimewa sekali ya, cuman sudah sangat mumpuni lah dalam kelas-kelas tertentu ya, karena harganya yang merakyat. Nah, jadi Baofeng UV5R ini di sini ini produk Cina ya, produk Cina. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, di sini ada tombol on off-nya di sini ya. Ini ada tombol on off di atas ini toggle-nya. Ini ketika kita menghidupkan tinggal kita putar saja di sini. Nah, ini sudah hidup, dan ini juga sekalian dengan pengaturan suara juga ada di sini ya. Kalau kita perlu suara yang keras tinggal kita putar ya. Jadi seperti ini. Begitupun juga ketika kita mengecilkan ataupun juga mematikan HT Baofeng UV5R ini ya. Ini ya. Yang kedua ada antena di sini. Ini antenanya, ini antena ori masih ya. Jadi kalau kakak perlu antena yang lebih mumpuni, bisa nanti kita belikan di online juga banyak ya kakak ya. Untuk jangkauan yang lebih jauh. Dan ada PTT ya, ini tombol PTT-nya untuk kita mengirimkan pesan ya atau suara. Ini ada tombol call ya. Call ini di sini ya, penggunanya kita hidupkan dulu ya. Jadi tombol call kita pencet, ini ada menu radio FM ya, frekuensi FM ya. Ketika kita bepergian, kita ingin mendengarkan siaran radio dari gelombang FM, jadi kita cukup pencet tombol call di sini ya. Ketika kita pencet kembali tombol call, maka kita akan kembali. Ketika kita pencet lama, maka akan ada alarm ya, dengan bunyi dan lampu ya ini. Nah, seperti itu kakak. Kita kembalikan, pencet kembali nah ke menu semula. Nah, terus ada menu money, ini ada center ya kakak. Nah ini ya, ketika kita malam untuk penerangan ya, ini center. Nah itu mungkin yang lain-lain ini sama ya seperti yang lain, tombol-tombol yang lain. Ada tombol keypad ya, FO, AB. Nah ini sudah sama. Jadi ini adalah spesifikasi dari alat yang saya gunakan, UV5R. Terima kasih.
Demikian uji kompetensi yang saya laksanakan pada hari ini. Semoga uji kompetensi yang saya laksanakan ini bisa bermanfaat ya. Jadi kegiatan uji kompetensi dari Lokajati ini sangat mendukung sekali terhadap kegiatan saya pribadi dalam melaksanakan kegiatan, terutamanya kegiatan di lapangan ya. Jadi cukup begitu saja dari saya, Muhammad Syamsul Arifin dari Kabupaten Jember. Salam Lokajati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.